Nah, tiba-tiba beliau ini dibangunkan oleh seorang perempuan usianya kira-kira 45 tahun. Pas Pak Kardi ini dibangunkan, ya beliau kaget. Ternyata suasana di sana ini sudah gelap. Dan yang membuat Pak Kardi ini bingung, kenapa kok orang-orang berkata bahwa Pak Kardi ini 4 hari hilang. Ada pesawat yang hilang dan nggak ditemukan sampai hari ini. Pesawat ini menewaskan sekitar 102 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Boy, yang asalnya dari salah satu kota di Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini teman-teman dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Boy, yang asalnya dari salah satu kota di Jawa Timur. Jadi di sini Boy ini bercerita tentang seorang tukang sapu. Beliau ini namanya Pak Kardi. Usia Pak Kardi saat ini sekitar 62 tahun. Nah, kejadian ini pernah terjadi di sekitaran tahun 2017 yang lalu. Jadi ceritanya ada sebuah perumahan yang cukup terkenal. Jadi kita sebut nama perumahan ini Perumahan A. Di perumahan ini bisa kita temui banyak sekali tukang sapu yang menyapu di setiap bloknya. Dari mulai yang usia sekitar 25 tahun sampai yang usia 65 tahun. Dan Pak Kardi ini adalah salah satu tukang sapu di perumahan tersebut. Beliau sudah menjadi tukang sapu di sana sudah sekitar 20 tahunan. Nah, Pak Kardi ini asalnya dari Magelang. Jadi beliau sengaja datang ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Setelah sekian lama beliau bekerja di mana-mana, akhirnya beliau dapat informasi ada lowongan tukang sapu di perumahan ini. Jadi di kota ini Pak Kardi itu ngekos di sebuah tempat kos yang cukup kecil tempatnya. Di situ beliau tinggal bersama istri dan 1 orang anaknya. Sedangkan anak-anak yang lain ini masih tinggal di Magelang. Nah, beginilah Pak Kardi itu menjalani kehidupannya. Jadi setiap pagi sekitar jam 6:30 pagi beliau itu mengayuh sepedanya menuju ke perumahan ini. Jaraknya nggak terlalu dekat dengan kos-kosannya. Jadi lumayan ditempuh dengan waktu sekitar hampir setengah jam lah. Itulah yang dilakukan Pak Kardi. Jadi beliau ini sempat ditempatkan di sebuah klaster. Klaster ini rumahnya cukup mewah semua. Nah, Pak Kardi itu biasanya bekerja atau menyapu halaman dari mulai jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Terus kemudian para tukang sapu ini istirahat. Boleh mereka ini pulang ke rumah atau boleh mereka istirahat di sekitar perumahan tersebut. Nah, karena rumah Pak Kardi ini lumayan jauh, jadi beliau lebih sering istirahat di sana. Karena nantinya mereka ini akan bekerja lagi. Sekitar jam 1 siang, mereka harus menyapu halaman lagi yang masih terlihat kotor. Setelah itu,
biasanya mereka istirahat dan kemudian bekerja lagi di sekitar jam 4 sore, kemudian setelah itu barulah mereka ini pulang. Jadi beginilah yang dilakukan oleh para tukang sapu ini sampai kemudian di sekitaran tahun 2017 itu Pak Kardi ini dipindahkan di sebuah klaster yang lain. Perumahan-perumahan ini lebih kecil. Nah, di blok ini memang banyak sekali rumah-rumah itu yang terbengkalai. Artinya memang rumah-rumah ini sudah ada pemiliknya, tapi memang nggak ditempati. Jadi banyak orang-orang kaya itu yang sengaja membeli rumah di sana untuk investasi. Jadi banyak sekali rumah-rumah yang sudah terbengkalai sekitar 10 tahun lebih, 20 tahun lebih. Nah, yang menarik adalah ada satu rumah di blok tersebut. Jadi di blok ini ada sekitar 12 rumah, tapi ada satu rumah yang memang benar-benar terbengkalai dan masih ada barang-barangnya di sana. Di depan rumah itu ada sebuah mobil keluaran tahun 99, kira-kira seperti itu, dan mobil ini terbengkalai di depan rumah. Nah, di rumah ini ada semacam payonan atau tempat untuk berteduh. Siapapun bisa masuk di sana. Nah, Pak Kardi ini ingat, security di blok itu pernah bilang, "Pak, kalau jenengan mau istirahat aja di rumah itu. Nggak apa-apa, kami yang tanggung jawab. Rumah itu sudah lama terbengkalai." Jadi rumah-rumah yang lain ini masih dalam keadaan tergembok. Tapi khusus untuk rumah ini, memang tidak ada pagar, dan biasanya memang untuk istirahat orang-orang yang nyapu-nyapu halaman di sana. Nah, ketika Pak Kardi menempati blok tersebut, beliau jadi tukang sapu di sana, beliau akhirnya terbiasa istirahat di rumah ini. Sampai sekitar beberapa bulan. Jadi setiap siang beliau selalu tidur di sana. Nah, Pak Kardi ini sempat melihat. Jadi kaca rumah ini memang tembus, nggak ada tirai sama sekali. Pak Kardi tahu bahwa di dalam rumah ini masih ada perabotan yang lengkap. Beliau sendiri ini nggak tahu ini rumah siapa dan kenapa kok perabotannya masih lengkap. Beliau nggak tahu sama sekali. Nah, tiba-tiba suatu ketika Pak Kardi ini istirahat. Jadi beliau ini memang waktu itu banyak pikiran. Karena anaknya yang di Magelang ini mau menikah. Beliau punya anak perempuan yang sudah siap menikah dan beliau ini butuh uang. Waktu itu nominalnya sekitar 7,5 juta. Beliau membutuhkan uang itu, kekurangannya sekitar segitu. Jadi beliau ini bingung karena sudah nggak ada lagi yang bisa diharapkan. Semua simpanan Pak Kardi ini sudah diserahkan ke anaknya. Jadi hanya tinggal 7,5 juta. Beliau bingung mau cari kemana lagi. Beliau coba pinjam ke pimpinannya, tapi pimpinannya bilang untuk saat itu memang beliau belum bisa meminjamkan. Sedangkan saudara-saudara Pak Kardi yang lain ini juga belum bisa meminjamkan. Jadi waktu itu benar-benar kalau istilahnya Pak Kardi ini sudah mengalami kebuntuan. Setiap hari setelah menyapu, beliau itu cuma merenung di sana memikirkan ini gimana. Apalagi acara pernikahan ini sebentar lagi digelar. Pak Kardi ini kasihan, ini adalah anak perempuan satu-satunya. Beliau nggak mau mengecewakan anak perempuannya itu. Jadi pada akhirnya siang itu mungkin karena saking capeknya, sudah sekitar hampir 2 hari Pak Kardi ini terganggu jam tidurnya karena memikirkan hal ini. Nah, beliau itu ngantuk, merasakan ngantuk yang luar biasa. Seperti biasa beliau ini memasuki rumah itu. Terus beliau tiduran di sana hanya menggelar selembar kardus, terus beliau tidur di sana. Nah, tiba-tiba beliau ini dibangunkan oleh seorang perempuan usianya kira-kira 45 tahun. Pas Pak Kardi ini dibangunkan, ya beliau kaget. Ternyata suasana di sana ini sudah gelap, sudah malam. Nah, Pak Kardi sendiri nggak pernah terjebak di perumahan ini sampai malam hari. Biasanya jam 4 atau paling molor setengah 5 beliau sudah pulang. Waktu itu tiba-tiba sudah malam dan beliau dibangunkan oleh si perempuan ini. "Pak, pindah dalam aja, Pak." Nah, karena waktu itu Pak Kardi ini posisinya baru bangun tidur, beliau bingung. Akhirnya beliau pun nurut, beliau masuk ke rumah itu.
Nah, dalam hati Pak Kardi waktu itu sempat berpikir, ternyata selama ini rumah ini ada orangnya. Waduh, beliau ini bingung mau ngomong apa. Jadi langsung Pak Kardi bilang, "Bu, ngapunten nggih, saya mohon maaf. Tiap hari saya tidur sini, saya numpang tidur di terasnya Ibu. Tapi si perempuan ini diem. Terus Pak Kardi ini dibawa ke dalam, diajak makan. Makan dulu Pak. Ayo, di dalam Pak." Terus di tengah-tengah rumah ini ada meja makan. Di situ mereka lagi makan. Terus Pak Kardi dipersilahkan makan. Nah, Pak Kardi waktu itu sadar diri. Dia ini hanya tukang sapu. Pakaiannya juga ala kadarnya. Jadi beliau tahu diri, beliau bilang ke orang-orang ini, "Bu, maaf Bu, saya nggak bisa, saya pulang aja Bu. Sudah Bapak nggak usah sungkan, ayo makan dulu, Bapak pasti lapar. Sampai jam segini kok belum pulang, ayo makan dulu." Akhirnya Pak Kardi ini dipaksa, dan beliau pun duduk di meja makan itu. Waktu itu yang dilihat oleh Pak Kardi ada makanan-makanan semacam kacang hijau atau apa. Pak Kardi lupa karena sama sekali beliau nggak menyentuh makanan itu. Tapi di lain itu ada makanan-makanan seperti ayam bakar, ada juga sate-satean dan segala macam. Nah, Pak Kardi ini disuruh ambil. Karena tuan rumah ini belum mengambil satupun makanan di sana, Pak Kardi tidak mau ambil. Sampai pada akhirnya si perempuan ini tadi mengambilkan Pak Kardi sepotong paha ayam. Terus beliau diambilkan nasi, disuruh makan. Nah, diikuti oleh tuan rumahnya. Barulah tuan rumah ini ngambil makanan, anak-anaknya juga ambil makanan, dan mereka mulai makan, Pak Kardi disuruh makan. Tapi masih tetap Pak Kardi ini merasa sungkan. Dia ini merasa bersalah. Selama hampir beberapa bulan, beliau selalu tidur di rumah keluarga ini. Jadi Pak Kardi itu bingung. Selalu dalam setiap kesempatan itu Pak Kardi bilang, "Saya mohon maaf ya Bu, jangan dilaporkan ke pimpinan saya kalau saya sering tidur di sini." Tapi orang-orang ini diem. Sampai pada akhirnya Pak Kardi disuruh menyelesaikan makannya. Terus kemudian si sosok wanita ini berdiri. Dia ini menuju ke sebuah lemari. Ada lemari besar dan ada kaca-kaca kecil yang di sana itu dipajang beberapa vas bunga dan juga barang-barang keramik. Nah, di bawah lemari itu ada laci. Si wanita ini buka laci, terus ambil amplop. Amplop ini diserahkan ke Pak Kardi. "Bapak, ini pasti Bapak butuh ini. Ini Bapak bawa." Nah, tentu Pak Kardi waktu itu bilang, "Bu, jangan Bu, saya tidak bisa terima. Ini apa? Sudah, ini buat Bapak. Bapak pasti butuh." Nah, setelah dipaksa, setelah sekian lama, akhirnya Pak Kardi pun menerima amplopan berwarna coklat itu yang beliau sendiri nggak tahu ini isinya apa. Karena beliau terus dipaksa, akhirnya dibawalah amplop ini. Setelah itu Pak Kardi mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, seorang bapak, ibu, dan juga 2 orang anak ini. Dan Pak Kardi pun pamit, ngambil sepedanya, beliau mengayuh sepeda tersebut. Nah, pada saat beliau ini melewati pos security, 2 orang security yang menjaga pos itu langsung berdiri melihat kehadiran Pak Kardi. Jadi mereka berdua itu kayak kaget. Akhirnya security ini langsung menghampiri Pak Kardi. "Pak, sampean ini dari mana aja Pak?" Nah, Pak Kardi langsung turun dari sepedanya. Yang ada di pikiran Pak Kardi waktu itu, Pak Kardi ini takut ditegur karena dia ketahuan tidur di rumah orang. Nah, Pak Kardi bilang, "Pak, jangan laporkan ke pimpinan ya. Saya minta maaf betul." Tapi 2 orang security ini masih terus nggak percaya, nyuruh Pak Kardi duduk dulu. "Pak, ayo Pak duduk dulu, saya mau tanya-tanya." Pak Kardi ini kebingungan. Kayak beliau ini merasa kayak mau diinterogasi karena kesalahan beliau. Akhirnya Pak Kardi pun diem, nggak ngomong apapun. Dan gak lama kemudian security ini menelpon beberapa security yang lain, termasuk pimpinan dari Pak Kardi. Gak lama setelah itu, pimpinan Pak Kardi ini datang, berikut juga dengan beberapa security. Jadi total ada sekitar 6 orang yang ada di pos tersebut. Langsung pimpinan Pak Kardi ini tanya, "Pak, sampean ini dari mana? Keluarga sampean nyari, kami ini juga nyari, semuanya bingung. Pak Kardi ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian bahwa Pak Kardi ini hilang." Langsung Pak Kardi ini kaget. "Loh, maksudnya gimana Pak?" Pak Kardi ini
kemana 4 hari ini? Lah akhirnya di situ Pak Kardi juga bingung, loh, saya ini nggak di mana-mana, saya cuma di sini, Pak. Nah inilah yang membuat akhirnya ada sebuah kebingungan. Pak Kardi sendiri merasa bahwa siang itu beliau tidur di rumah itu seperti biasanya. Dan yang membuat Pak Kardi ini bingung, kenapa kok orang-orang berkata bahwa Pak Kardi ini 4 hari hilang. Akhirnya Pak Kardi terpaksa membuka hal tersebut. Jadi apapun yang terjadi Pak Kardi harus jujur. Pertama-tama Pak Kardi ini bilang ke pimpinannya, Bapak, saya mohon maaf, kalau setelah ini Bapak mau mecat saya enggak apa-apa. Jujur, saya nggak tahu kalau rumah yang biasa saya buat istirahat di siang hari itu ada orangnya. Nah, semua orang semakin kaget. Terus gimana, Pak Kardi gimana? Ceritanya gimana? Ya saya itu memang kalau siang tidur di sana, ini pun karena security yang ada di sini selalu bilang tidur di sana nggak apa-apa, istirahat di sana. Ya saya tidur di sana, Pak, memang kebiasaan saya. Terus kok tiba-tiba tadi ini saya ketiduran saking capeknya, 2 hari saya nggak bisa tidur, kepikiran untuk nyari biaya kekurangan anak saya yang di Magelang. Terus saya ketiduran, terus dibangunin sama seorang perempuan. Pokoknya waktu itu Pak Kardi cerita apa yang dialami beliau, sampai beliau ini diundang makan malam. Dan pada akhirnya mereka semua yang ada di sana ini bingung. Pak Kardi ini nggak ngarang cerita kan? Loh, enggak Pak, ngapain saya ngarang cerita? Nah barulah di sini security yang menjaga blok tersebut cerita, Pak, kenapa kok kami ini menyuruh Pak Kardi dan beberapa tukang sapu yang lain supaya kalau istirahat bisa di rumah itu, karena rumah itu memang sudah terbengkalai lama. Dari tahun 2007 rumah itu sudah nggak ditempati sama orangnya. Nah Pak Kardi semakin bingung, beliau nggak percaya. Enggak Pak, ada orangnya Pak, suami istri dan juga 2 orang anak. Saya ini diundang makan malam tadi, ada Pak orangnya Pak. Saya bahkan minta maaf. Nah, security dan juga pimpinan dari Pak Kardi ini juga bingung. Kayak merasa Pak Kardi ini kayak mengalami gangguan. Jadi beliau ini kayak ngomongnya ngelantur. Karena mereka tahu, rumah yang biasa dibuat Pak Kardi ini istirahat di siang hari itu sudah lama terbengkalai. Dari tahun 2007, sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Akhirnya dipulangkanlah beliau ini ke rumah. Dan begitu sampai di kos-kosannya itu, anak dan istri Pak Kardi ini nangis histeris. Kayak benar-benar gak percaya kalau Pak Kardi ini pulang kembali ke rumah. Nah di sini istri Pak Kardi ini juga tanya, Bapak ini kemana Pak? Sampai pimpinan Bapak ini melaporkan loh ke kantor polisi. Terus istri Pak Kardi ini juga bilang, anaknya yang di Magelang, yang dalam waktu dekat ini mau menikah, mereka ini juga kepikiran yang di sana. Karena dapat kabar bahwa Pak Kardi ini hilang sudah sekitar 4 harian. Nah, setelah istrinya menjelaskan semacam itu, Pak Kardi pun menceritakan apa yang dialami. Bahwa beliau ini diundang oleh tuan rumah yang ada di sana, diundang makan malam, masuk ke rumahnya, bahkan beliau ini dikasih bungkusan amplop berwarna coklat. Akhirnya di situ Pak Kardi bilang, kalau kamu nggak percaya Bu, ini loh, aku dikasih sama tuan rumahnya amplop coklat. Ayo kita buka bareng-bareng. Nah kondisi waktu itu pimpinan dan juga security ini sudah pergi dari kos-kosan Pak Kardi. Jadi di situ yang membuka amplop ini Pak Kardi, istrinya, dan juga disaksikan oleh anak Pak Kardi. Ketika dibuka, Pak Kardi ini melihat sedikit ada sejumlah uang di sana. Terus Pak Kardi ini ngomong ke istrinya, loh Bu, apa Pak isinya? Kok ada uang Bu? Coba kamu lihat Pak, kamu buka. Dibukalah. Terus sama-sama dihitung, dan jumlahnya adalah 7,5 juta. Uang yang selama ini dibutuhkan oleh Pak Kardi untuk tambahan biaya pernikahan anaknya di Magelang. Antara percaya nggak percaya, ketika Pak Kardi membuka ini, Pak Kardi itu menangis. Nangis, benar-benar nangis itu. Beliau kayak nggak percaya kejadian yang dialami. Tapi di situ tidak dengan istri Pak Kardi. Istri Pak Kardi ini nggak percaya tentang cerita Pak Kardi. Pasti Pak Kardi ini ngarang-ngarang. Terus istrinya ini tanya ke Pak Kardi, Bapak ini dapat uang ini dari mana? Bapak kan tahu nggak boleh Pak kayak gini Pak.
kita memang butuh uang, tetapi Bapak tidak boleh, ini Bapak ngambil dari mana? Nah, apa yang dibingungkan oleh istrinya ini tentu wajar. Karena selama ini mereka butuh uang sekitar 7,5 juta. Tiba-tiba Pak Kardi datang membawa uang 7,5 juta, tanpa kurang, tanpa lebih, pas. Nah, jadi istrinya benar-benar nggak percaya. Tapi setelah dijelaskan oleh Pak Kardi, apa yang dialami oleh beliau, istrinya akhirnya lama-lama itu juga luluh. Dan pada akhirnya istrinya ini juga bertanya-tanya, loh Pak, kok kata security rumah itu kosong, sudah terbengkalai? Enggak Bu, itu security itu enggak tahu, di dalam itu ada orangnya. Orangnya selama ini mungkin enggak pernah keluar. Ini mungkin yang membuat security itu bilang kalau rumah ini terbengkalai. Terus istrinya ini diam. Istri Pak Kardi diam waktu itu. Beliau ini berusaha untuk ngasih kesempatan Pak Kardi menjelaskan. Dan pada akhirnya keesokan harinya Pak Kardi berangkat kerja seperti biasa. Nah, waktu Pak Kardi ini nyapu halaman, beliau ini sempatkan untuk mampir di rumah tersebut. Beliau ingin untuk sekedar menyapa tuan rumah. Ternyata ketika pintu rumah ini diketuk, tidak ada jawaban sama sekali. Dan dari situ Pak Kardi mengurungkan niatnya sampai berhari-hari kemudian, dan singkatnya sampai pernikahan anak Pak Kardi yang di Magelang ini digelar. Nah, setelah Pak Kardi ini menggelar acara pernikahan tersebut, Pak Kardi kembali lagi ke kota itu dan bekerja lagi seperti biasa. Nah, beberapa bulan setelah itu, sampai pada akhirnya Pak Kardi berhasil mengumpulkan uang sekitar 7,5 juta. Dan beliau memang rencananya mau mengembalikan uang ini. Nah, ketika uang ini kumpul, Pak Kardi sengaja menuju ke rumah tersebut. Ketika diketuk berulang kali, nggak ada yang keluar sama sekali. Pada akhirnya Pak Kardi menuju ke pos security, beliau tanya ke security, Pak, ini saya mau mengembalikan uang, ayolah dibantu, saya butuh tuan rumahnya ini keluar. Nah, security ini meyakinkan ke Pak Kardi, Pak, sampean ini kok ngeyel, rumah itu sudah terbengkalai dari tahun 2007. Nah, akhirnya Pak Kardi ini cerita, karena sebelumnya beliau nggak pernah cerita bahwa beliau nerima uang 7,5 juta ke security ini. Beliau akhirnya jujur, Pak, ini loh Pak, saya nerima uang 7,5 juta, digaji sama tuan rumah. Ini saya mau kembalikan. Setelah berbulan-bulan uang ini saya bawa untuk keperluan pernikahan anak saya. Ini saya berhasil mengumpulkan uang. Saya mau kembalikan. Lah kok sampai nggak percaya? Lah ini uangnya dari tuan rumah. Nah, security ini malah bingung. Sudahlah, Pak Kardi, kalau memang sampean dapat uang itu, ya sudah, sampean bawa, itu rezeki sampean. Jadi kayaknya memang security ini memang kayaknya menertawakan Pak Kardi. Mereka nggak percaya kalau Pak Kardi dapat uang. Nah, pada akhirnya uang ini dibawa terus oleh Pak Kardi. Setiap kali beliau kerja, setiap kali beliau menyapu halaman blok tersebut, beliau selalu membawa uang 7,5 juta ini. Dengan harapan ketika suatu saat Pak Kardi bertemu dengan tuan rumah, beliau mau mengembalikan uang tersebut. Tapi hal ini pun berlalu sampai berminggu-minggu, sampai berbulan-bulan, dan sampai di tahun 2019, Pak Kardi ini belum ketemu dengan pemilik rumah tersebut. Nah, pada akhirnya di sekitaran bulan November, Pak Kardi ini dipindahkan di klaster lain. Beliau akhirnya menyapu halaman di klaster yang lain. Jadi kita belum jelaskan siapa pemilik rumah tersebut dan sangkut pautnya apa dengan Boy yang mengirim cerita ini. Nah, Boy ini adalah keponakan dari tuan rumah pemilik rumah tersebut. Jadi ceritanya, pemilik rumah ini adalah omnya Boy. Kita sebut namanya Pak Dedi. Pak Dedi ini pernah melakukan perjalanan di tahun 2007. Kalau teman-teman pernah ingat, ada sebuah tragedi. Ada pesawat yang hilang dan nggak ditemukan sampai hari ini. Pesawat ini menewaskan sekitar 102 orang, termasuk awak pesawat. Nah, dari situlah kemudian rumah ini terbengkalai dan nggak pernah ditempati sama sekali. Jadi sampai pada akhirnya di tahun 2022 itu, Boy ditugaskan oleh bapaknya untuk membersihkan rumah tersebut karena rumah ini akan dijual. Nah, pada saat itulah Boy mendapat cerita tentang Pak Kardi ini, dan kemudian para security yang ada di sana mempertemukan Boy dengan Pak Kardi. Akhirnya Boy pun mendengar cerita ini dari Pak Kardi langsung. Pak Kardi cerita semua.
Dan yang membuat Boy ini merinding, Pak Kardi menceritakan itu secara detail, bahkan posisi meja makan, posisi lemari, dan bahkan waktu itu Pak Kardi ini menceritakan tentang sosok tuan rumah. Ini benar-benar persis. Jadi menurut Boy memang seperti itulah ciri-ciri om dan tantenya dan juga sepupu-sepupunya. Memang seperti itu. Dan Boy ini benar-benar merinding, kayak seolah-olah memang Pak Kardi ini bertemu dengan almarhum om dan juga tantenya. Nah dari situlah Boy ini percaya bahwa Pak Kardi memang sudah bertemu dengan sosok om dan tantenya yang sudah lama sekali meninggal. Nah dari situ akhirnya Pak Kardi ini bilang, "Mas, ini saya mau mengembalikan uang 7,5 juta ini. Saya dikasih sama tuan rumah, om sama tantenya sampean itu." Nah Boy bilang, "Pak, saya enggak tahu soal ini. Apa yang dialami oleh Bapak ini saya juga hampir nggak percaya. Dan kalau Bapak mau mengembalikan itu bukan hak saya. Mungkin ini sudah rezekinya Bapak. Simpan ini untuk Bapak dan keluarga Bapak. Mungkin ada maksud tersendiri dari om dan tante saya." Setelah ini akhirnya Pak Kardi ini mengucapkan syukur sampai hampir-hampir waktu itu Pak Kardi ini mau bersujud. Dan Boy itu melarang. Mungkin karena Pak Kardi ini ingin berterima kasih sekali kepada Boy. Dan dari sinilah kemudian Pak Kardi ini percaya bahwa rumah itu sudah terbengkalai dari tahun 2007. Dan setelah Boy cerita bahwa om, tante, dan sepupunya itu meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat, disinilah Pak Kardi itu nangis. Dan kemudian beliau itu sempat berucap sambil bibirnya itu bergetar. Beliau itu kayak mengirim doa, tapi entah apa yang dibacakan oleh Pak Kardi. Pada akhirnya dari situ kemudian Boy mengurusi rumah tersebut. Setelah dibersihkan, direnovasi seadanya, kemudian rumah ini dijual. Nah pada akhirnya di bulan Januari di tahun 2024, rumah ini pun laku. Dan hari ini rumah ini ditempati oleh pemilik barunya. Jadi dari sinilah cerita Boy ini dibagikan kepada Kembara Sunyi, dan semoga cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Cinta bahagia